Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi peran dan kedudukan olahraga dalam pengembangan nilai sosial. Suatu kegiatan olahraga biasanya merupakan suatu kegiatan sosial yang menyangkut lebih dari satu orang atau kelompok. Kegiatan-kegiatan ini biasanya bertujuan untuk mendapatkan suatu imbalan atau hadiah bagi orang atau kelompok yang menang di dalam konteks yang diadakan dalam kegiatan olahraga tersebut. Tingkat atau jenis dari imbalan atau hadiah bagi pemenang inilah yang menentukan sifat dan macam dari kegiatan olahraga tersebut. Imbalan atau hadiah bagi pemenang suatu pertandingan olahraga itu biasa berupa penghargaan atau uang, kekayaan material, atau juga berupa penghargaan dan kedudukan sosial di dalam masyarakat dan uang serta di dalam masyarakat. Pada hakikatnya, inti suatu kegiatan olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan atau konteks di mana tim olahraga atau individu yang bersangkutan bertanding atau bersaing untuk menunjukkan keunggulan mereka. Keunggulan dalam suatu pertandingan olahraga biasanya ditentukan oleh suatu kombinasi dari keterampilan, strategi di dalam pertandingan yang sedang berlaku, dan situasi sosial budaya pada saat dan tempat mana pertandingan dilakukan. Suatu pertandingan olahraga dapat dilihat sebagai suatu konflik sosial yang teratur yang terjadi dalam batas-batas tertentu yang terdapat dalam suatu jaringan keseimbangan yang relatif terbatas dan tetap. Adanya suatu konflik yang teratur terjadi antara tim-tim atau individu yang sedang bertanding, dan bersamaan dengan itu adanya suatu kooperasi yang terjadi di antara anggota tim yang sama secara bersama-sama bertujuan untuk mengalahkan tim lawan dengan pertandingan guna memenangkan dan menunjukkan keunggulan mereka di dalam arena pertandingan. Sebagai suatu peranata sosial, olahraga mempunyai hubungan yang erat dan saling berkaitan dengan peranata sosial dan budaya yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini, suatu pertandingan olahraga tidak hanya dikontrol oleh peraturan yang berlaku yang harus ditaati oleh mereka yang bertanding, dan pengawasan atas ketaatan mereka yang turut dalam suatu pertandingan dilakukan oleh wasit dan pembantunya, tetapi juga oleh respon dari penonton dan semua yang turut berpartisipasi dalam pertandingan tersebut, yang merupakan suatu pola asosiasi atau pengelompokan. Peran olahraga dalam pengembangan nilai-nilai sosial. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Artinya, apabila melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dapat dikatakan telah menjalankan suatu peranan. Suatu peranan paling tidak mencakup 3 hal sebagai berikut. Peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seorang dalam masyarakat. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial. Macam-macam nilai dalam olahraga menurut Franz tahun 1987. Persatuan nilai merupakan nilai yang mutlak dalam olahraga. Pengertian persatuan bukan hanya dalam olahraga yang bersifat kelompok saja, tetapi juga individual. Persatuan wujud dalam bentuk keterikatan yang kuat di antara sesama pemain, pelatih, pengurus, dan juga pendukungnya. Tanpa ditunjang adanya persatuan, mustahil satu individu atau tim dapat melakukan atau bahkan memenangkan pertandingan dengan baik. Kerjasama dan kekompakan. Aspek kerjasama yang penting dalam sebuah olahraga, terutama olahraga yang dilakukan secara berkelompok. Kerjasama dan kekompakan mutlak dilakukan jika sebuah tim menginginkan kemenangan dalam suatu permainan. Bagaimana tim menginginkan kemenangan dalam suatu permainan? Bagaimana tingginya skill individual yang dimiliki para pemain serta bagusnya pelatih maupun ofisial yang ada. Jika tidak dibarengi dengan kerjasama yang kuat, maka akan sia-sia saja. Persahabatan.
Meskipun dalam sebuah kompetisi antar kelompok, masing-masing tim saling berhadapan, bersaing secara sengit dan berusaha mengalahkan satu sama lain. Namun begitu permainan usaha atau di luar cara permainan, masing-masing individu atau kelompok tetap harus menganggap lawannya sebagai sahabat. Jangan sampai beberapa insiden yang terjadi dalam pertandingan dibawa keluar, yang justru memperuncing masalah. Para pemainnya sepatutnya dapat memilah-milih antara urusan pribadi dengan urusan kemanusiaan. Ketika bermain, setiap atlet dituntut untuk berusaha maksimal mungkin dapat mengalahkan lawannya, berjuang sekuat-kuatnya. Namun ketika pertandingan usai, terlepas kalah atau menang, setiap atlet tetap harus memperlakukan lawannya secara terhormat dan manusiawi, sehingga tidak boleh menghina dan dicederai atau merendahkannya. Tetap disikapi sebagai teman bermain atau partner untuk membentuk suatu permainan bersama. Saling menghormati. Penghormatan di antara masing-masing individu maupun tim dalam olahraga menunjukkan adanya penghargaan serta kelulusan satu sama lain yang sudah menjadi kewajiban bersama. Meskipun di antara mereka terdapat berbagai perbedaan, mulai dari latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya, geografis, dan lain-lainnya, namun tetap harus dipandang sama dan dihormati sebagaimana layaknya. Sportivitas. Aspek sportivitas merupakan salah satu segi yang sangat penting dalam dunia olahraga. Dengan sportivitas dimaksudkan bahwa individu atau kelompok bersikap kesatria, gentle, dan jujur dalam permainan. Dalam pengertian ini, pemain berlaku fair dan terbuka, tidak melakukan kecurangan maupun tipu daya tertentu. Fairness ditandai dengan sikap objektif yang terbuka dan tidak memihak dalam olahraga. Sikap fairness atau fair play mengacu pada permainan yang bersih, tidak curang atau dikotori tipu muslihat, baik yang berasal dari para atlet sendiri maupun wasit dalam pertandingan. Karena itu, mutu dari suatu olahraga dapat dikatakan baik kalau dilakukan secara fair, di mana semua pihak melakukannya dengan cara yang jujur dan adil. Ketekunan dan kerja keras. Hal ini terlihat bagaimana para atlet dan seluruh tim sejak awal di dalam jangka waktu tertentu, berbulan atau bahkan bertahun-tahun secara rutin berlatih, menumpah diri, mempersiapkan pertandingan yang dihadapi. Sampai pada gilirannya mereka membuktikan kemampuannya yang berakhir dengan kekalahan maupun kemenangan. Yang cerminan dari kerja keras dan ketekunan tersebut benar-benar ada ketika mereka menjalani proses demi proses yang melelahkan. Proses ini jelas membutuhkan kesabaran dalam menahan diri maupun keseriusan dalam berlatih. Merupakan bagian dari perjuangan. Beberapa nilai yang jelas di atas sesungguhnya tidak berdiri sendiri, melainkan terkait satu sama lain. Permainan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan olahraga dalam kehidupan sosial dapat dilihat dari proses serta fungsi dari olahraga itu sendiri. Dalam kehidupan sosial, olahraga maupun berperan menyatukan objek sosial tanpa memandang perbedaan suku, ras, politik, ideologi maupun kepercayaan. Selain itu, olahraga sendiri memiliki sifat sportif di dalamnya, sehingga mampu menanamkan jiwa sportivitas kepada para pelaku sosial. Sportif, yaitu merupakan kata sifat yang berarti jujur dan kesatria atau gagah, dan kata sportivitas yang sebagai kata benda mempunyai arti orang yang melakukan olahraga tersebut harus memiliki kejujuran dan sikap kesatria dalam bertindak dan berperilaku saat berolahraga, seperti disiplin, mengikuti ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan atau telah disepakati bersama, terutama saat mengikuti suatu penampilan atau perlombaan olahraga.
Jadi sportivitas dan olahraga adalah perilaku atau tindakan dari seseorang atau sekelompok olaragawan yang memperlihatkan sikap jujur, kesatria, disiplin, dan menaati ketentuan dan peraturan pertandingan atau perlombaan olahraga untuk mencapai prestasi dalam suatu pertandingan atau perlombaan olahraga. Dalam kehidupan sehari-hari, olahraga sering disikapi sebagai media hiburan, pengisi waktu luang, senam rekreasi, kegiatan sosialisasi, dan meningkatkan derajat kesehatan. Secara fisik, olahraga memang terbukti dapat mengurangi risiko terserang penyakit, meningkatkan kebugaran dan memperkuat tulang, mengatur berat badan, dan mengembangkan keterampilan. Sayangnya, nilai-nilai yang lebih penting dalam konteks pendidikan dan psikologi, yaitu pembentukan karakter dan kepribadian, masih kurang dan disadari. Pada saat siswa atau atlet melakukan aktivitas fisik, terdapat berbagai aspek yang dikandung. Para ahli menegaskan bahwa pada saat itu anak sedang melakukan interaksi dengan dunia luar. Dunia bermain dan dunia realitas yang dihadapinya bermain tidak dapat dipandang sebagai aspek biologis, melainkan sedang terjadi interaksi psikososial yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Bermain dan bergerak merupakan fenomena universal manusia. Dalam pertumbuhan dan pengembangan anak, bermain merupakan pemicu awal yang dapat menggerakkan keseluruhan aspek pertumbuhan dan perkembangannya. Sementara itu, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan pendidikan yang menggunakan aktivitas fisik untuk merealisasikan program pembelajarannya. Melalui pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, dorongan untuk bermain dan bergerak dikemas sedemikian rupa sehingga berbagai nilai-nilai sosial dapat terinternalisasi dalam kepribadian anak.